Halo semua. Karena belakangan ini banyak teman-teman yang bertanya tentang perdebatan unitarian dan trinitarian, jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya diperdebatkan dan bagaimana pandangan saya supaya teman-teman tidak bingung lagi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama saya mau mengajak teman-teman untuk membaca Kejadian 1 ayat 1-2 terjemahan Lai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dari dua ayat pertama di dalam Alkitab ini, kita mengenal kata Allah dan roh Allah. Pertanyaan yang mungkin belum pernah teman-teman pertanyakan adalah, apakah Allah dan roh Allah itu adalah dua hal yang berbeda atau sama aja? Yuk, sekarang kita buang kata Allah, supaya teman-teman tidak membacanya dengan sudut pandang agama tetangga, yang Tuhannya hanyalah sebuah zat entah di mana, yang menurunkan ayat turun gedebuk dari langit untuk memuaskan keinginan nabinya. Kita membacanya dengan kata yang memang seharusnya digunakan di situ, yaitu kata dewata. Elohim itu adalah bentuk jamak dari El, seperti dewata adalah bentuk jamak dari dewa. Baik El maupun dewa mempunyai arti sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan atau sesuatu yang sangat dipuja. Oke? Jadi Kejadian 1 ayat 1-2 kita baca seperti ini. Pada mulanya dewata menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewata melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah dewata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Yohanes 1 menjelaskan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu adalah dewa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan dewa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman maksudnya, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Firman itu artinya adalah perkataan ya guys. Jadi, segala sesuatu dijadikan oleh sang perkataan dewa. Dan sekarang kita mengetahui ada dewata, ada roh dewata, dan ada perkataan dewata. Nah, sampai di sini, tentu teman-teman bisa mengerti bahwa ini adalah pengertian Tritunggal yang pertama. Sang dewata, roh dewata, dan perkataan dewata adalah tiga hal yang berbeda, namun ketiganya itu satu. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ini analoginya seperti kamu, roh kamu, dan perkataan kamu. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu tidak punya roh, berarti kamu jenazah. Kalau kamu hanya punya roh doang, berarti kamu adalah hantu. Kalau orang mendengarkan perkataan kamu, berarti orang itu mendengarkan kamu. Karena kamu, roh kamu, dan perkataan kamu adalah satu. Bagaimana bila sang dewata itu tidak punya perkataan? Kalau sang dewata itu tidak punya perkataan, maka sang dewata itu bisu dan tidak ada apapun yang diciptakan. Kita semua tidak ada, alam semesta ini tidak ada, dan dengan demikian sang dewata itu sendiri juga tidak ada. Jadi, sang dewata, roh dewata, dan perkataan dewata adalah tiga hal yang berbeda. Dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Sampai di sini paham ya? Nah, sampai di sini, saya berharap teman-teman mau membuang pola pikir dua dimensi seperti lukisan mati. Karena kita bukan tinggal di dalam alam dua dimensi. Setidaknya, kita punya 4 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Kalau kita aja bukan lukisan dua dimensi, juga bukan patung 3 dimensi, apalagi sang pencipta itu. Paham ya? Nah, Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, sang perkataan itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, dan sekarang disebut sang anak. Dengan demikian,
Ketika dia, sang perkataan dewata itu menjadi sang anak, maka sang dewata yang mengeluarkan perkataan itu menjadi sang bapa. Nah, dari Matius 1 ayat 21 dan Lukas 2 ayat 21, kita tahu bahwa sang anak itu diberi nama Yesus melalui malaikat yang artinya Yahweh menyelamatkan. Kita juga tahu dari Yohanes 10 ayat 25, Yohanes 17 ayat 12, Yohanes 17 ayat 26, bahwa Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Kita juga tahu dari Filipi 2 ayat 9-10, bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan kita juga tahu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita tahu dari Matius 28 ayat 19, bahwa para murid Yesus diperintahkan untuk membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita juga tahu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 8 ayat 16, Kisah Para Rasul 10 ayat 48, dan Kisah Para Rasul 19 ayat 5, bahwa para murid Yesus membaptis di dalam nama Yesus. Kita tahu dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6, Kisah Para Rasul 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 8 ayat 12, Kisah Para Rasul 9 ayat 27, bahwa para rasul memberitakan dan mengajarkan nama Yesus. Kita juga tahu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 30, Kisah Para Rasul 16 ayat 18, bahwa para rasul mengadakan mujizat di dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 15 ayat 26 bahkan menegaskan dengan jelas bahwa orang-orang mempertaruhkan nyawa karena nama Yesus. Dan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 18, Kisah Para Rasul 5 ayat 40, bahwa para rasul dilarang untuk mengajar di dalam nama Yesus oleh para ahli Taurat. Dari Yohanes 14 ayat 26, kita tahu bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa di dalam nama anaknya, yaitu di dalam nama Yesus. Jadi sampai di sini, seharusnya kita sudah bisa paham bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 9-10. Nah, jadi apa masalahnya? Apa yang diperdebatkan? Begini, kita tahu dari Yohanes 10 ayat 30 bahwa sang anak dan sang bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6-7, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Karena sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami?" Di dalam Yohanes 12 ayat 14, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku." Jadi jelas bahwa sang anak dan sang bapa adalah satu. Pertanyaannya adalah, apakah sang anak dan sang bapa itu sama? Yuk kita baca Yohanes 15 ayat 1. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Di dalam Yohanes 14 ayat 23, Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Dan di dalam Yohanes 17 ayat 21-24, Yesus berkata, "Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberi kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
Nah, coba kita renungkan sekali lagi. Apakah sang anak dan sang bapa itu sama? Jawabannya adalah nggak sama, guys. Sang anak dan sang bapa itu satu, tetapi tidak sama. Begitu juga dengan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, tetapi tidak sama satu dengan yang lainnya. Jadi sekarang kita mengenal Tritunggal yang kedua, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam Matius 3 ayat 16-17 dan Lukas 3 ayat 21-22, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hadir bersamaan. Jadi jelas ya, teman-teman yang berpikir bahwa Sang Bapa sama dengan Sang Anak, sama dengan Roh Kudus adalah pemikiran yang keliru. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak sama, tetapi satu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apanya yang tiga dan apanya yang satu? Bapak-bapak gereja memberikan jawaban, Mia Hosea, Tres Hypostasis. Satu Hosea, tiga hipostasis. Dan ini diterjemahkan oleh teman-teman yang Trinitarian menjadi satu hakikat, tiga pribadi. Nah, sampai di sini timbul lagi pertanyaan, apa itu hakikat? Apa itu pribadi yang dimaksud? Apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi yang real? Atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu cuma sekedar penampakan dari satu pribadi? Inilah yang diperdebatkan panjang lebar belakangan ini. Teman-teman yang Trinitarian biasanya menjelaskan tiga pribadi satu hakikat dengan analogi seperti ini. Budi, Joko, dan Tono adalah tiga pribadi, namun mereka semua satu hakikat, yaitu manusia. Nah, analogi inilah yang ditolak oleh teman-teman yang non-Trinitarian. Karena analogi tersebut adalah analogi triteis, analogi tiga Allah atau tiga dewa serangkai. Apalagi banyak teman-teman yang berkata, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Padahal di dalam Alkitab tidak ada kata Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Adanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba teman-teman hitung. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada berapa kali kata Allah disebut? Ada tiga, guys. Bagaimana teman-teman yang Trinitarian bisa berkata satu Allah? Lagian, coba teman-teman yang menggunakan analogi Budi, Joko, dan Tono, jelaskan Yohanes 10 ayat 38. Bagaimana caranya Budi di dalam Joko dan Joko di dalam Budi? Coba teman-teman juga jelaskan Yohanes 14 ayat 6-7. Bagaimana caranya melihat Budi berarti melihat Joko dan Tono? Ujung-ujungnya, berkata Allah atau dewa itu berbeda dengan manusia, atau berkata, memang susah dijelaskan. Teman-teman yang Trinitarian tidak punya jawaban. Ini adalah analogi penjelasan yang tidak bisa diterima oleh teman-teman pengikut Kristus lainnya yang disebut Unitarian oleh teman-teman yang Trinitarian. Kalau teman-teman yang Trinitarian mau jujur, penjelasan analogi yang digunakan memang penjelasan triteis, penjelasan tiga Allah atau tiga dewa serangkai. Jadi maksud saya begini, guys. Kalau memang penjelasan itu tidak jelas, untuk apa menggunakan penjelasan itu? Apalagi sampai memberikan cap sesat bagi orang yang menolak penjelasan tidak jelas itu. Kamu sendiri aja masih nggak jelas apa yang kamu jelaskan kok. Kenapa kamu marah kalau orang lain nggak terima penjelasan kamu? Apalagi sampai ngatain orang yang nggak terima itu sesat. Nggak fair, guys. Ngerti ya? Nah, bagaimana penjelasan teman-teman yang Unitarian? Satu pribadi dengan tiga wujud atau tiga manifestasi. Kalau satu pribadi dengan tiga wujud, bagaimana teman-teman menjelaskan Yohanes 15 ayat 1? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bagaimana teman-teman menjelaskan ketika Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Kalau Sang Bapa dan Sang Anak adalah satu pribadi dengan dua wujud. Bagaimana caranya dua wujud bisa saling berkomunikasi kalau tidak ada dua pribadi di situ? Ujung-ujungnya, teman-teman yang Unitarian menjelaskan bahwa Yesus berbicara kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang ditolak oleh teman-teman yang Trinitarian.
Yesus bukan orang gila yang berdoa kepada dirinya sendiri. Sampai di sini paham ya? Jadi bagaimana yang benar? Yuk kita baca Kejadian 1 ayat 27. Maka Dewata menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Dewata diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, Sang Pencipta itu sudah memberikan analogi bagaimana dia sebenarnya. Dia menciptakan manusia sebagai analoginya dia. Kita adalah foto-fotonya dia. Dan sekarang, saya mau mengajak teman-teman untuk mulai mengerti kata dan, bukan kata atau. Kalau teman-teman bertanya, laki-laki atau perempuan yang diciptakan menurut gambar dia, maka teman-teman udah salah bertanya. Karena jawabannya adalah dan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dia, bukan atau. Kalau teman-teman bingung, saya mau analogikan kamu di foto dari depan dan dari belakang. Kedua foto itu adalah foto kamu. Kalau ada orang yang ngotot bertanya, jadi mana yang benar? Foto yang depan atau foto yang belakang? Maka orang itu sudah error. Karena kata dan tidak ada di dalam otaknya. Kalau teman-teman perhatikan, perempuan itu diciptakan serupa dengan gambar siapa? Silakan teman-teman renungkan bahwa perempuan itu adalah penolong dan penghibur yang sepadan dengan laki-laki. Kejadian 2 ayat 21-22 menyatakan bahwa perempuan itu diambil dari rusuk laki-laki. Jadi, perempuan itu bukan diambil dari tanah yang lain lalu dibuat juga seperti laki-laki. Nggak seperti itu. Perempuan diambil dari rusuk laki-laki. Jadi, Sang Pencipta itu sendiri membuat satu laki-laki menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Mereka masing-masing menjadi pribadi tersendiri dan dipersatukan di dalam pernikahan, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Satu apa? Satu keluarga. Jadi, keluarga itu juga adalah satu kesatuan yang diciptakan oleh Sang Pencipta sebagai analoginya dia. Dan itu sebabnya dia membenci perceraian. Jadi kalau teman-teman bertanya, Tritunggal itu adalah Dewata, perkataan Dewata dan Roh Dewata, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Maka teman-teman sudah salah bertanya. Karena jawabannya bukan atau, tetapi dan. Kata lain dari Dewata itu adalah Sang Bapa. Kata lain dari perkataan Dewata itu adalah Sang Putra. Dan kata lain dari Roh Dewata itu jelas adalah Roh Kudus. Sang perkataan dewa itulah yang turun menjadi manusia. Dan ini bisa saya analogikan seperti perkataan saya ditulis di atas buku. Anggap aja buku itu bernama buku tanpa ragi. Apakah buku tanpa ragi adalah 100% perkataan saya? Tentu aja iya. Apakah buku tanpa ragi adalah 100% buku? Ya iya. Ini yang disebut dikotomi. Dua natur Yesus yang turun ke dunia sebagai anak dewa dan anak manusia. Dia 100% adalah perkataan dewa dan dia 100% adalah manusia. Apakah saya dan buku saya sama? Tentu aja berbeda. Saya manusia, buku saya itu adalah buku. Tetapi saya dan buku saya itu satu. Ketika kamu membaca buku saya, kamu membaca saya. Apakah ketika kamu membakar buku saya, kamu membakar saya? Bisa dibilang begitu, bisa juga dibilang enggak. Kalau kamu bakar buku saya, yang hangus ya buku sayanya nggak hangus. Namun dengan demikian, kamu bisa dianggap sudah membakar saya juga. Begitu juga ketika sang anak itu mati disalibkan. Apakah sang bapa juga mati disalibkan? Yang mati disalibkan itu adalah sang perkataan dewa yang ditulis di atas daging manusia. Namun, penyaliban perkataan dewa itu bisa dianggap menyalibkan dewa itu juga. Sekarang udah bisa mulai mengerti belum? Kristus itu adalah sang perkataan dewa yang turun sebagai manusia.
Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 ayat 3 ditulis inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya dewa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sang dewa itu mengutus perkataannya. Untuk apa sang dewa mengutus perkataannya sebagai manusia? Pertanyaan yang sama, seperti untuk apa saya menulis perkataan saya di atas buku? Jawabannya, sang perkataan itu ditulis di atas buku supaya bisa disalin oleh buku-buku yang lain. Dan kita semua, kita manusia, adalah buku-buku yang lain. Nah, sekarang saya berharap teman-teman bisa mengerti Markus 16 ayat 9, Lukas 22 ayat 69, Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56, Roma 8 ayat 34, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 10 ayat 12, 1 Petrus 3 ayat 22, mengenai Yesus yang ada di sebelah kanan dewata. Ini seperti saya menaruh buku saya di sebelah saya. Bisa paham ya? Nah, kenapa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yaitu nama Yesus Kristus kurang tepat? Karena Kristus adalah gelar untuk Sang Putra, bukan gelar Sang Bapa, bukan gelar Roh Kudus. Seperti jika ada orang yang berkata, buku tanpa ragi adalah bestseller, maka agak kurang tepat kalau dikatakan bahwa saya adalah bestseller. Karena yang bestseller adalah buku saya, bukan sayanya. Bisa paham ya? Nah, untuk menutup penjelasan tentang hal ini, saya berharap teman-teman bisa paham bahwa semua perumpamaan tentang pernikahan di dalam Alkitab selalu dengan sang anak, bukan sang bapa. Kita semua mendapat bagian di dalam daging dan darah sang anak, supaya kita menjadi satu dengan sang anak, seperti analogi suami dengan istri. Jadi, yang menjadi suami jemaat adalah sang anak itu. Kita semua adalah buku-buku. Kita bisanya melihat, mengerti, dan menyalin buku tunggal Sang Pencipta itu. Tetapi kita tidak bisa melihat Sang Pencipta itu sendiri. Kita tidak bisa menjadi satu dengan Sang Pencipta. Namun kita bisa menjadi satu dengan buku tunggal Sang Pencipta itu. Ketika kita sebagai buku menjadi satu dalam ikatan pernikahan dengan buku tunggal Sang Pencipta itu, kita sudah menjadi satu keluarga dengan Sang Pencipta itu sendiri. Bisa paham ya? Nah, kalau teman-teman bertanya kepada saya, apakah menjadi seorang Kristen harus mengerti semua ini? Saya akan menjawab tidak. Mungkin ada orang yang cukup mengerti sampai Yesus adalah segalanya bagiku. Menurut saya, ini cukup. Karena memang seperti itu adanya. Suami adalah segalanya bagi istri. Namun mungkin ada orang yang bisa mengenal semua keluarga suaminya. Kenapa enggak? Ada yang berkata, menikah dengan seseorang berarti menikah dengan keluarganya. Ada yang mengerti, ada yang enggak mengerti. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Jadi bahan diskusi oke. Jadi bahan perdebatan juga masih oke. Tetapi kalau harus sampai sesat-sesatan, pukul-pukulan, bahkan bunuh-bunuhan karena hal seperti ini, enggak banget lah. Karena pada intinya, yang penting kita semua menjadi satu dengan Yesus Kristus, dengan menerima Dia sebagai satu-satunya penguasa dan juru selamat kita. Yesus yang mana? Yesus yang sudah membayar mas kawin dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Oke? Paham ya? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita, mengasihi kita semua. Hasebi selo etba Mili masiko pasar
menghapus tangisku. Kata yang beri kesembuhan, kata belas kasihan-Mu. Bicaralah Yesusku, padamu ada damai. Da berlibi Yeshua, da Elohim Hashman, kumilat harisbi, azevoti limutcha, milim sekum rabakoa, milim setidut baos, da berlibi Yeshua, tabkhalis dun maos. Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut. Periksalah hati ini, ajarku untuk taat, bersyukur dalam cinta-Mu, menyerah pada rahmat-Mu. Berbicaralah Yesusku, ajarku mengenal-Mu. Bicaralah Yesusku, di tengah badai topan, gelombang laut menerpa, kami akan tenggelam. Kata yang hentikan badai, kata yang beriku harapan. Berbicaralah Yesus.